Shalom. Yesus tidak ada lagi di kubur. Kubur itu menjadi kubur yang kosong karena Dia sudah bangkit. Ya, puji Tuhan. Selamat Paskah bagi seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah Paskah ini sungguh-sungguh boleh menjadi simbol kemenangan bagi kita hidup dalam rencana Tuhan yang ajaib. Tidak ada lagi yang kalah, katakan amin. Tidak ada lagi yang terpuruk. Tidak ada lagi yang terbelenggu dan terintimidasi, tapi setiap kita hidup dalam kemenangan. Dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara, Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Katakan amin, saudaraku. Membuktikan bahwa Yesus yang mati bangkit, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia bangkit dari kematian, Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Saudara, pemimpin agama manapun, tokoh agama manapun, ketika dia mati, dia dikubur dan kuburnya masih ada sampai saat ini. Tetapi kubur Yesus kosong. Saudara, waktu saya ke Israel dan saya pergi ke Garden Tomb, tempat di mana Yesus dimakamkan, ada satu ruangan, ya, makam Yahudi pada saat itu bentuknya demikian, ada satu ruangan dan tempat itu kosong, saudaraku. Dan di sana dituliskan, He is not here for He is risen. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Tepuk tangan dengan penuh kebanggaan, dengan penuh antusias. Amin, saudaraku. Ya, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dan hari ini kita mau dengar pesan Tuhan bahwa kuasanya yang dahsyat itu juga sanggup untuk mengubahkan dan memperbaharui kehidupan kita. Kita akan melihat beberapa hal yang akan saya bagikan pada ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ada rahasia kebangkitan Yesus. Dari peristiwa ini ada hal-hal yang disingkapkan, yang dibukakan. Yang pertama, kebangkitan Yesus mengubah arah kehidupan kita. Pada hari itu ada 2 murid Yesus ke Emmaus. Saudara, Emmaus itu ada di sebelah barat Yerusalem. Mereka pergi ke Emmaus karena mereka begitu kecewa. Guru yang selama ini mereka ikuti, Tuhan yang selama ini mereka ikuti, ternyata disalib dan mati. Dan akhirnya mereka kecewa berjalan ke Emmaus. Jarak ke Emmaus itu sekitar 7 mil atau dalam kilometer itu 11 kilometer. Saudara, mereka pergi ke arah barat, matahari terbit itu di sebelah timur. Mereka pergi ke arah barat, artinya mereka berjalan dalam keputusasaan, dalam kekecewaan. Saudara, bukankah hari-hari ini juga banyak orang yang dalam kondisi takut dan cemas? Hidup dalam ketidakpastian, saudaraku. Hari-hari ini juga banyak orang berjalan ke arah matahari terbenam. Artinya tidak ada semangat, tidak ada gairah. Perang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini
menimbulkan banyak dampak secara global. Belum lagi dalam keseharian kita, krisis ekonomi, tantangan demi tantangan yang terjadi. Saudara, ini membuat banyak orang menjadi takut, menjadi khawatir. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata bahwa Yesus bangkit, katakan amin. Di Paskah ini kita merayakan Yesus yang bangkit, katakan amin. Kalau kita punya Yesus yang bangkit, artinya kita punya pengharapan, saudara. Ya. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Dalam Lukas 24 ayat yang ke-31 dan ke-33. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Saudara perhatikan, mereka tadinya berjalan ke Emmaus, ke sebelah barat. Tetapi akhirnya setelah berjumpa dengan Yesus, arah perjalanan mereka berubah. Mereka kembali ke Yerusalem, saudaraku. Mereka berjalan menuju matahari terbit. Saudara, ada satu rahasia yang dahsyat lewat cerita ini. Dengar baik-baik, bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya akan berubah. Katakan amin, saudaraku. Katakan kanan kirimu, setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya akan berubah. Apakah saudara sudah berjumpa dengan Yesus? Amin. Apakah hidupmu sudah berubah? Anda jawab pertanyaan ini dengan jujur dalam hatimu. Sebelum dan sesudah terima Yesus, adakah perubahan dalam kehidupanmu? Sebelum kenal Yesus, sebelum berjumpa Yesus, orang ini hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Ada orang lain yang sebelum berjumpa dengan Yesus, hidupnya dikuasai amarah dan sakit hati, kepahitan. Setelah berjumpa dengan Yesus, apakah benar-benar dia berubah? Tidak lagi hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tidak lagi hidup dikuasai amarah dan kepahitan. Tapi ada orang-orang yang dulu sebelum ketemu Yesus, hidupnya tidak baik, sifatnya tidak baik, ya, suka bikin dosa, lakukan hal-hal yang merugikan. Setelah berjumpa dengan Yesus, setelah dibaptis, setelah jadi Kristen, ternyata juga gak berubah, saudara. Tapi kebenaran hari ini berkata bahwa ketika orang berjumpa dengan Yesus, arah hidupnya berubah. Hidupnya diubahkan dari yang tidak punya pengharapan, memiliki pengharapan yang baru. Katakan amin, saudaraku. Saudara, dari arah barat menuju ke timur, ini bukan hanya sekedar berbicara tentang arah tujuan, arah kemana kita melangkah. Tapi perhatikan baik-baik, ini berbicara tentang perubahan sikap hati, saudara. Hatinya diubahkan, terus diubahkan oleh Tuhan. Terus diubahkan oleh Tuhan. Saudara, ketika Tuhan membebaskan Israel dari pembuangan Babel, saat itu Israel ada dalam pembuangan dan keadaan mereka adalah begitu tertekan. Mereka sebagai budak, ya, hidup dikuasai oleh ketakutan pada saat mereka dikuasai oleh Babel. Tetapi firman Tuhan datang kepada mereka lewat seorang nabi yang bernama Yeremia. Tertulis dalam Yeremia 29 ayat 10 dan ayat 11. Kita sering memperkatakan ayat ini, ya.
Ayat yang ke-10 demikian, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini berkata, ada waktuku, kata Tuhan, yang harus kamu taati. Setelah genap waktu itu, aku akan kembalikan kamu ke Yerusalem. Tuhan berjanji, rancanganku bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Tuhan punya waktu untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dengar saudara, dan hari ini saya mau berkata kepada seluruh jemaat, Tuhan punya waktu yang tepat dan terbaik untuk memulihkan dan memberkati kehidupan saudara. Amin saudaraku. Ya. Arah hidupnya berubah. Seorang reformator besar, saya pernah cerita tentang hal ini, saya ulang lagi. Suatu kali Martin Luther, reformator besar ini, mengalami begitu banyak tekanan dalam kehidupannya. Bahkan dia sampai depresi, sampai frustasi, saudara. Istrinya berusaha untuk menguatkan, istrinya berusaha untuk memotivasi. Tetapi sepertinya nihil, tidak ada hasilnya. Sampai akhirnya istrinya itu pada suatu hari dia berpakaian serba hitam. Dan Martin Luther ini tanya, kamu pakai baju hitam-hitam mau layat kemana, siapa yang mati? Lalu istrinya menjawab, Tuhan Yesus mati. Begitu mendengar kalimat itu, Martin Luther tersentak dan dia berkata, kamu jangan berkata sembarangan. Yesus memang mati tetapi dia sudah bangkit. Lalu istrinya Katarina van Bora ini berkata, kalau Yesus tidak mati, kalau Yesus sudah bangkit, kenapa kamu murung? Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu frustasi? Kenapa kamu depresi berhari-hari? Disitulah dia sadar perkataan istrinya itu membuat dia bangkit kembali, saudara. Adakah saudara di tempat ini yang seperti Martin Luther pada saat itu? Yesusmu bangkit dari kematian, tetapi hidupmu masih dikuasai kesedihan, masih tenggelam, depresi, stres. Kalau engkau percaya kepada Dia, Dia mengubahkan arah hidupmu, maka hari ini engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, firman Tuhan berkata, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Katakan kepada kanan kiri saudara, cari 2-3 orang, katakan bangkitlah menjadi teranglah. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin saudara. Suami istri bilang kepada pasanganmu, bangkit dan jadi terang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin saudaraku. Sekali lagi katakan sama-sama ayat ini pada ayat yang pertama, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, lebih keras. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Katakan amin. Hal yang kedua, kebangkitan Yesus yang kita rayakan di Paskah ini memberikan makna yang baru dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak pernah menjadi sama lagi. Ada satu makna yang Tuhan berikan bagi hidup yang sudah diperbaharui. Saudara, murid-murid pada saat itu kecewa. Ketika Yesus ditangkap, Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan.
mereka kecewa. Kenapa Yesus harus mati? Kenapa Yesus harus meninggalkan mereka? Tetapi setelah Yesus menjelaskan kepada mereka, akhirnya mereka mengerti bahwa Yesus bangkit. Mereka mengerti makna kematian Yesus dan kebangkitannya. Pada Lukas 24 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama, 2-3. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara, pertanyaannya adalah mengapa murid-murid tidak mengerti? Pada bagian ini jelas jawabannya adalah karena mereka tidak memperhatikan apa yang Yesus katakan. Betapa pentingnya saudara dan saya kita memperhatikan firman Tuhan. Amin. Firman itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Kita harus perhatikan firman sungguh-sungguh. Kalau hatimu sedang gundah, engkau mengalami kesedihan. Saudara, firman Tuhan berkata, engkau tetap kuat, tetap tenang, jangan takut. Anda harus lebih memilih kebenaran firman daripada mengikuti pikiran kita yang bisa salah, saudara. Mereka nggak ngerti karena tidak memperhatikan. Padahal Yesus sudah berulang-ulang menyatakan bahwa dia akan mati dan dibangkitkan untuk membayar dan menebus dosa manusia. Saudara, kalau kita mengerti firman, kita akan menerima hikmat. Kita akan menerima pengertian itu akan segala sesuatu. Dalam hidup kita ini kan banyak pertanyaan yang belum terjawab, saudara. Jawaban yang sejati adalah lewat perkataan Tuhan. Kesaksian dari Dr. Susana, bagi Anda yang tidak hadir pada seminar kesehatan yang lalu, sayang sekali kalau Anda tidak hadir, karena setiap kali gereja mengadakan acara, pastilah ada berkat yang Tuhan sediakan bagi umatnya yang mengerti, katakan amin. Ya. Waktu saya mendengar pemaparan ini pada saat pertemuan di luar kota dan saya dapat pengertian undang supaya beliau menyampaikan hal ini di Wonosobo dan saya undang. Tapi masih belum semua hadir. Karena itu perhatikan firman. Tuhan bisa bicara ketika engkau baca Alkitab. Tuhan bisa bicara ketika saudara dengar khotbah di YouTube. Tuhan bisa bicara ketika saudara mendengar firman seperti ibadah hari ini. Dan dalam seminar kemarin sebenarnya Tuhan juga bisa bicara ketika kau mendengar pemaparan, ketika kau mendengar kesaksian yang disampaikan. Itulah perkataan-perkataan Tuhan. Murid-murid gak ngerti ketika Yesus mati. Mereka kecewa. Kenapa? Karena mereka tidak memperhatikan perkataan Yesus. Mari kita bertobat. Mulai hari ini kita sungguh-sungguh mau memperhatikan perkataan firman, perkataan Tuhan. Ya, ada satu antusiasme, ada satu gairah di mana firman disampaikan dalam setiap sesi atau acara yang diadakan. Aku harus ada di sana supaya aku bisa terima berkat, terima kekuatan yang baru. Ada orang mau bertumbuh, katanya mau berbuah, katanya mau lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, tapi tidak ada gairah. Ya. Anak
Orang tuanya pingin anaknya bertumbuh sehat, tapi nggak dikasih makanan bergizi, ya nggak bisa. Rohani kita kalau mau kuat, mau sehat, harus dapat makanan-makanan yang bergizi. Saudara, kadang kita meremehkan firman. Ya, kadang kita berpikir, aku kan sudah baca firman. Benar, saudara terima berkat lewat pembacaan firman. Tapi setiap acara yang diadakan, Tuhan sebenarnya mau berkati saudara. Gereja mempersiapkan semuanya itu. Ada kom. Siapa yang sudah ikut kom 100? Yang sedang ikut kom 100 angkat tangan. Yang tinggi dong. Oke, puji Tuhan. Kasih semangat buat mereka saudara. Siapa yang sudah lulus kom 100 angkat tangan. Puji Tuhan, lebih banyak lagi. Yang sudah lulus kom 200 dan 300 juga ada. Ya, nanti berikutnya ada kom 200. Ayo antusias. Jangan seperti murid-murid. Mereka bingung, mereka tidak tahu karena tidak memperhatikan perkataan Yesus. Saudara, pada waktu Lazarus sakit keras dan ada utusan berkata kepada Yesus, orang yang kau kasihi sakit. Alkitab dengan jelas berkata bahwa Yesus sengaja menunda waktu untuk datang ke Betania. Kalau Anda nggak ngerti firman, Anda nggak akan ngerti istilah kenapa Yesus menunda. Buktinya kalau engkau berdoa, berseru minta sama Tuhan, engkau belum kunjung dijawab Tuhan, doamu belum dijawab. Mungkin engkau terpuruk belum pulih, mungkin kau sakit belum sembuh. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan why? Kenapa Tuhan gak jawab? Tuhan jawab gini, why not? Kadang-kadang kita dalam kondisi seperti itu karena kita tidak memperhatikan firman saudara. Dan setelah Yesus datang kepada Lazarus yang saat itu dia sudah mati. Sepertinya terlambat. Sepertinya tidak ada harapan. Betul saudaraku? Sudah mati. Buat apa? Waktu Yesus dengar berita Lazarus masih hidup meskipun sakitnya sudah berat. Tapi pas Yesus datang Lazarus sudah mati. Sepertinya sudah gak ada harapan. Percuma tak berguna. Percuma dan tidak berguna. Tapi Yesus katakan saat itu, kalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, Tuhan punya rencana yang sempurna atas kehidupanmu. Yang percaya katakan amin. Ketika engkau sungguh-sungguh memperhatikan Tuhan dan firman-Nya, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara. Meskipun secara waktu manusia, secara kronos sepertinya terlambat. Tapi kairos Tuhan, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara pernah ingat ilustrasi yang saya sampaikan? Satu kali dalam perjalanan naik kapal ada satu penumpang tercebur ke laut. Dan sebenarnya kru kapal tahu bahwa dari manifest penumpang, ada salah satu penumpang dia adalah guru renang, atlet renang, jago renang. Dan mereka berusaha mendorong, ayo cepat selamatkan orang yang tercebur itu supaya dia tidak mati. Ayo cepat. Perenang handal ini dia tenang dan dia melihat ke orang yang sudah ketakutan di air, sepertinya sudah mau tenggelam. Semua orang penasaran, kenapa kamu gak nyebur-nyebur untuk menyelamatkan dia?
Beberapa waktu kemudian, ketika orang yang di laut itu sudah mulai tenang, tidak panik, tidak banyak bergerak, tidak meronta-ronta lagi, perenang ini baru melompat ke air dan menyelamatkan dia. Orang bertanya, kenapa kamu gak cepat-cepat tolong dia? Tadi terlambat sedikit dia bisa mati. Lalu perenang ini menjawab, selama dia masih meronta-ronta, selama ia masih panik, selama dia masih berusaha dengan kekuatannya, saya belum bisa tolong dia. Karena nanti jangan-jangan kami semua malah bisa tenggelam. Saudara, bukankah Tuhan juga kadang lakukan hal ini? Dia menunggu saudara tenang. Dia menunggu engkau tidak panik. Orang kalau panik dikasih tahu kayak apa, biasanya nggak mudeng. Betul apa betul saudaraku? Orang kalau hatinya masih keras, belum bisa dibilangi. Betul apa iya? Orang kalau masih keras hatinya itu ngotot, punya kebenaran diri sendiri. Sakarepe dewe saudara, nggak bisa dibilangi. Tuhan itu rindu tolong dia. Sangat rindu untuk dia segera pulih. Tapi Tuhan tunggu waktu. Kamu mau coba dengan kekuatanmu kan? Ya udah, coba dulu sana dengan kekuatanmu. Sampai dia berserah kepada Tuhan. Sampai dia berkata, Tuhan, satu-satunya yang ku andal. Satu-satunya loh ya. Bukan 1, 2, 3. Kalau orang masih ada cadangan uang, biasanya belum satu-satunya yang Tuhan, yang dia andalkan itu adalah Tuhan. Kalau dia masih merasa punya kemampuan, punya kekuatan, itu belum satu-satunya loh. Saudara, saya katakan bukan berarti Anda gak boleh punya uang. Bukan. Tapi ini bicara sikap hati. Amin saudaraku. Bagi hatimu, bukan harta, bukan uangmu yang bisa tolong. Kadang ada orang terlalu sombong. Ngalami masalah, ngalami apa, sedikit-sedikit uangnya yang maju. Sedikit-sedikit hartanya yang maju. Sedikit-sedikit kenalannya yang maju. Tuhan mau hari ini, sedikit-sedikit Tuhan kita yang kita andalkan. Hari ini Tuhan yang Tuhan mau ketika engkau sakit, sedikit-sedikit Tuhanmu yang kau andalkan. Kemarin Dokter Susana bersaksi, dia di 2018 divonis gagal ginjal dan harus segera cuci darah. Kalau dokter sudah nyuruh cuci darah, itu berarti sudah parah. Ginjal itu kan saringan, ya, sudah tidak bisa nyaring lagi. Harus pakai alat untuk mencuci darah itu sekitar 4-5 jam sampai selesai. Itu kalau bayar mahal, 5 jam. Kadang orang tidak sadar ya. Kalau ginjal ini otomatis dia nyuci darah dan gratis. Orang tidak ngerawat ginjalnya. Kalau Anda kurang minum, Anda nggak teratur, Anda minum soft drink, minuman manis, anak-anak juga hati-hati ya. Semua parent di sini hati-hati. Jangan biarkan anak-anak kita itu makan minuman-minuman kemasan. Ya, ada orang yang ginjalnya ambrol gara-gara waktu muda minum suplemen, minuman energy drink, minum terus. Ya waktu minum sih kuat, minum terus lama-lama ginjalnya rusak. Saya tanya kepada Dokter Susana, kenapa dok, kok ginjalnya bisa rusak? Saya itu kalau lagi tugas seharian itu sibuk padat sekali Pak. Kadang-kadang sampai saya itu kurang minum. Dan saya juga sering nahan kencing. Nah, hati-hati saudara. Ya,
Mulai hari ini kalau suka nahan kencing dan kurang minum, bertobatlah selama ginjalmu masih berfungsi. Amin saudaraku. Mau yang gratis apa yang bayar? Mau yang bayar apa yang gratis? Ya bertobat makanya. Terus ketika dokter suruh dia cuci darah, dia mendapatkan satu rema dalam hatinya. Dia dan suami sepakat, aku gak mau cuci darah, karena aku percaya Tuhan tolong. Dan kemarin ada satu quotes yang disampaikan menjadi rema. Ketika hidup kita ada dalam rencana Tuhan, maka Tuhan akan karuniakan kesehatan yang baik dan umur yang panjang. Amin saudaraku. Pastikan hidupmu ada dalam rencana Tuhan. Anda terlibat dalam rencana Tuhan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ginjal yang harus cuci darah itu akhirnya berangsur pulih. Sudah 7 tahun berlalu dan memasuki tahun ke-8. Saya tanya, gimana Bu? Puji Tuhan Pak, sekarang semuanya normal. Tuhan, kita punya waktu yang tepat, yang terbaik untuk memulihkan dan memberkati kehidupan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, saudara, ketika engkau mengerti perkataan Tuhan, engkau akan mengerti makna dalam kehidupan ini. Yang ketiga, kebangkitan Yesus menawarkan pilihan dalam kehidupan. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara, Yesus itu tidak terduga ya. Dalam cerita ini dikatakan bahwa Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Yesus kita itu tidak terduga. Sampai akhirnya ketika murid-murid mendesak ya, dan Yesus bersama-sama dengan mereka. Dengar baik-baik saudara. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Tapi Yesus tidak memaksakan kehendaknya. Dia menawarkan pilihan dalam kehidupan kita. Meskipun Yesus sangat mengasihi kita semua saudaraku. Dia rindu hidupmu dipulihkan. Dia rindu engkau mengalami janji Tuhan. Amin saudaraku. Dia rindu hidupmu diberkati. Dia rindu engkau ada dalam rencananya yang ajaib dan sempurna. Tapi dia memberikan kebebasan, free will, untuk kita menentukan pilihan sendiri. Kita tidak didesain seperti robot yang mengikuti keinginan yang menciptakan. Tapi Tuhan kasih kehendak bebas dalam kehidupan kita, saudaraku. Loh Pak, berarti Tuhan gak mau kita taat. Tuhan mau kita taat kepada Dia. Ya. Tetapi ketaatan itu bukan ketaatan yang terpaksa, saudara. Tapi ketaatan yang berdasarkan kasih kepada Tuhan. Orang datang ibadah terpaksa dengan orang datang ibadah karena kasih kepada Tuhan itu beda. Betul saudaraku? Ya. Kalau karena kasih kepada Tuhan, apapun yang terjadi, Anda akan setia hadir ibadah. Jangan karena ada apa sedikit gak datang. Anda mengasihi Tuhan kan? Bagi saudara Yesus segalanya kan? Ya. Nah, ukuran prioritasmu itu akan menunjukkan seberapa besarnya, berharganya Yesus dalam kehidupan saudara. Yesus memberikan pilihan. Saudara, ada 2 macam kehendak Tuhan. Yang pertama adalah ketetapan Tuhan. Katakan ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu adalah kalau Tuhan sudah punya rencana atau kehendak yang mutlak,
itu tidak bisa diganggu gugat. Ya. Tapi yang kedua adalah keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan itu gini, Tuhan ingin kita bahagia. Katakan amin. Tuhan ingin kita diberkati. Tetapi itu tidak akan digenapi, tidak akan terjadi kalau kita tidak berjalan mengikuti kehendaknya Tuhan. Tuhan mau misalnya saudara panjang umur, tapi Anda nggak jaga kesehatanmu dengan baik. Nggak olahraga, ya, makannya ngawur. Ada loh orang yang makannya ngawur, punya kebiasaan buruk. Ya. Apakah itu minum minuman yang beralkohol atau masih ngerokok mungkin. Di sini masih ada yang ngerokok enggak? Angkat tangan dalam hati. Tuhan mau saudara panjang umur. Tapi kalau Anda nggak bisa jaga kesehatanmu, itu nggak bisa terjadi. Sebulan yang lalu saya datang ke tempat saudara dari Ibu Gembala di Sidareja. Karena kakak sepupu dari Ibu Gembala itu dipanggil Tuhan. Anda tahu kenapa? Sejak belasan tahun yang lalu, saben ketemu dia, saya selalu bilang, berhenti ngerokok. Berhenti ngerokok. Orang kalau udah terikat nyandu, dibilangin kayak apa itu susah. Ya apa iya? Rasanya dia paling tahu, gak nurut, gak mau dengerin. Guyu-guyu tok gitu loh. Ya, coba kalau nggak percaya kasih tahu orang yang terikat, pasti guyu-guyu tok ya. Ya, nah waktu itu dia guyu-guyu, tapi Anda tahu sejak akhir tahun kemarin saya selalu mendoakan lewat fit call atau datang ke rumah sakit. Dia terserang dengan kanker nasofaring karena rokok. Orang tuanya juga waktu itu dipanggil Tuhan. Karena masalah di paru-parunya, karena perokok berat juga. Saya tidak mau di tempat ini, saya ngubur orang lagi gara-gara asap rokok. Kok gak ada yang amin? Apakah yang menjawab amin Anda perokok? Jaga kesehatan, jangan ngawur. Ya. Sehari ngerokok berapa? 3 pak, dihitung. Berapa tahun? 15 tahun. Coba kalau kamu enggak ngerokok, kamu bisa beli rumah, kamu bisa punya mobil. Enggak mau kalah nih yang perokok. Anda ngerokok? Enggak. Punya rumah? Punya mobil? Enggak. Lah itu, dibilangin angel. Ya, itu yang di luar. Tapi kalau di sini masih ada yang demikian, firman di ibadah Paskah ini mengubahkan kehidupan saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, saya kasih contoh, tapi saya nggak akan ajak saudara buka satu-satu. Next slide. Ya, kan Tuhan kasih pilihan. Ya, Anda lihat, ada orang-orang yang mengambil keputusan untuk memilih yang benar. Abraham, ya, dia taat. Meskipun waktu keluar dari Ur Kasdim dia nggak ngerti, tapi dia taat. Kadang kita nggak ngerti, belum tahu, tapi kalau kita taat, engkau sedang ada dalam pilihan yang benar. Yusuf, ya, Daniel, Ruth, Daud, Paulus, mereka adalah orang-orang yang mengambil pilihan yang benar, saudara. Paulus itu dia menguasai Taurat. Ya, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dijumpai Yesus di jalan menuju Damsyik, dia mengambil pilihan yang benar, dia bertobat. Daud, Ruth, tapi di antara mereka ini dalam Alkitab saya menemukan ada orang-orang juga mengambil pilihan yang salah. Raja Saul, Simson, Ahab dan Isabel, Haman, Demas, Ananias dan Safira. Dan mereka mendapatkan konsekuensi
dari pilihan mereka yang salah. Saudara, pilihan ada di tangan kita. Katakan sama-sama 2, 3. Pilihan ada di tangan kita. Katakan kanan kirimu, pilihan ada di tangan kita. Apakah saudara mau memilih yang benar ataupun sebaliknya? Ayat ini berkata, Tuhan berdiri di buka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, Tuhan katakan, aku akan masuk dan mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, mungkin hari ini Tuhan mengetok pintu hatimu. Tuhan sedang berkata kepada saudara, apakah saudara mau bertobat? Tuhan mengetok pintu hatimu. Dan Tuhan berkata, apakah engkau mau bangkit kembali anakku? Apakah engkau mau melakukan yang terbaik buat Tuhan? Apakah engkau mau komitmen untuk beribadah dan melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi? Pilihan di tangan saudara. Pastikan pilihan kita benar. Yang terakhir, pada ayat yang ke-30 dan ke-31, ia mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, kebangkitan Yesus menghadirkan pribadinya dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Saudaraku, kapan mata mereka, yaitu murid-murid terbuka dan kembali mengenal Yesus? Jawabannya adalah ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikan kepada mereka. Saudara, manusia itu kan punya memori ya, punya daya ingat. Merekam hal-hal yang pernah terjadi. Kalau sesuatu yang berkesan atau sesuatu yang pernah terjadi, apakah itu yang baik atau itu juga sesuatu yang tidak baik, itu akan membekas. Ya, sesuatu yang membuat saudara sangat bahagia itu akan membekas, termasuk ketika engkau dilukai, kata-kata yang menyakiti itu juga akan membekas dalam memori alam bawah sadar kita, saudaraku. Dan ketika Yesus ditangkap, murid-murid panik. Bahkan sampai Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tadi mereka lupa akan apa yang Yesus pernah katakan. Padahal Yesus pernah bilang, aku akan mati. Tapi 3 hari kemudian aku akan bangkit. Mereka lupa. Ya. Tapi karena punya memori itu, saudaraku. Saat Yesus menampakkan dirinya, meskipun murid-murid masih ragu-ragu. Tapi mereka mulai ingat apa yang Yesus lakukan dulu. Ketika Yesus mulai memecah-mecahkan roti dan membagikan. Itu juga dulu kan sering dilakukan pada saat Yesus belum ditangkap dan disalib. Memori itu kembali muncul. Mereka pernah mengalami hal itu sebelumnya. Dan saat itulah mata mereka terbuka. Dan mereka mengenal Yesus. Ada satu kalimat yang saya mau bacakan bagi saudara. Kita akan alami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jika kita senantiasa membuka hati. Katakan membuka hati. Dan percaya. Katakan percaya kepadanya. Sekali lagi yuk baca sama-sama. 2, 3. Kita akan alami kehadiran Tuhan jika kita senantiasa membuka hati dan percaya kepadanya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Kita bisa menghayati setiap fase demi fase yang terjadi dalam kehidupan kita. Engkau akan mengerti kalau Tuhan hadir. Ada satu ketenangan. Yesaya 30 ayat 15 berkata, di dalam dengan bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Panik, takut, khawatir gak akan bisa mengerti rencana Tuhan. Tapi kalau engkau tenang, engkau akan bisa merasakan kehadirannya.
dalam setiap aspek kehidupan saudara. Saudara, Tuhan hadir bukan cuma di gereja. Tuhan hadir bukan saat kita memuji menyembah tok di gereja. Tetapi dengar baik-baik, Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Tuhan hadir ketika engkau bekerja. Tuhan hadir dalam keluargamu. Tuhan hadir dalam pergumulanmu. Tuhan hadir ketika engkau terluka. Tuhan hadir ketika engkau dikecewakan dan ditipu oleh orang. Yesus bangkit agar kehadirannya itu bisa nyata dalam kehidupan kita. Saudara, sadarilah hal ini. Tidak ada seorang jemaat di tempat ini yang ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan saudara. Katakan kepada kanan kirimu, Tuhan Yesus hadir dalam hidup saya, dalam hidupmu, dalam hidup kita. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Dampaknya apa? Ketika mereka telah bertemu dengan Yesus yang bangkit dari kubur, hati murid-murid berkobar-kobar. Bilang sama-sama 2, 3. Hati murid-murid berkobar-kobar. Sekali lagi 2, 3. Hati murid-murid berkobar-kobar. Tepuk tangan lagi bagi Allah kita. Ya, mereka berkobar-kobar. Dan Tuhan mengharapkan demikian juga dengan kita yang percaya dan alami kuasa kebangkitan Tuhan. Murid-murid berkobar-kobar dan mereka pergi untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Saudara, hari ini di Paskah ini kita merayakan kebangkitannya. Dan kebangkitan itu pasti mengubahkan hidup kita. Slide terakhir. Mengubah arah kehidupan saudara. Memberikan makna kehidupan. Menawarkan pilihan dalam kehidupanmu dan menghadirkan pribadinya dalam kehidupan. Amin.